Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Jumat 8 Juli 2022, Pekan Biasa ke-14. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Hosea, bab 14 ayat 2 sampai dengan 10. Mazmur bab 51 ayat 3 sampai dengan 4, 8 sampai dengan 9, 12 sampai dengan 14 dan 17. Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai dengan 23. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bertahan dalam tantangan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebuah pengalaman dari Pater Sabinus Lewar SVD, misionaris di Brasil Utara. Ketika selesai merayakan Ekaristi, datanglah seorang pemuda meminta untuk pengakuan dosa. Di ruang pengakuan dosa, Pater Sabinus memberkati dan memberi kesempatan bagi peniten untuk mengakukan dosanya. Tiba-tiba, si peniten berteriak dan mengatakan bahwa, "Saya tidak mengaku, saya butuh uang." Dia mengangkat pistol dan menodong, lalu dengan nada keras menuntut Pater Sabinus segera memberikan uang. Dia memeriksa saku baju, saku celana panjang, dan saku jubah. Uang tidak ada.
ternyata dia seorang teroris. Berselang beberapa menit kemudian, ada pertolongan. Seorang ketua OMK, orang muda Katolik, datang dan menolong Pater Sabinus. Teroris itu pun diamankan. Tuhan sungguh hadir menyelamatkan abdinya. Hari ini kita melanjutkan renungan kita tentang panggilan dan pengutusan para murid Yesus. Para murid diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Pernyataan Yesus mengisyaratkan bahwa akan ada tantangan yang mereka hadapi dalam tugas pengutusan mereka. Mereka akan mengalami bahaya, penganiayaan, penolakan, dan ejekan dari orang-orang di sekitar mereka, dan hal-hal buruk lainnya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, berhadapan dengan situasi itu, Yesus menegaskan 3 hal. Pertama, Yesus meminta kita untuk cerdik seperti ular. Melalui ungkapan ini, Ia mengajak kita agar bersikap kreatif sehingga memungkinkan keberhasilan proses kesaksian iman di tengah dunia modern. Hari ini, di tengah tuntutan dunia yang semakin menjadi-jadi, ide-ide baru, gebrakan baru, dan cara-cara baru untuk mengkomunikasikan pesan Injil sangat dibutuhkan. Kedua, Yesus juga meminta kita untuk tulus seperti merpati. Dengan segala kebijaksanaan dan kepintaran dalam menghadirkan kasih Allah ke tengah dunia, setiap orang dituntut untuk menanamkan semangat kejujuran, kesederhanaan, dan kerendahan hati. Ketiga, Yesus menasihati kita untuk tidak khawatir tentang apa yang harus kita ungkapkan, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Sejatinya, dalam seluruh usaha dan tanggung jawab yang kita emban, kita perlu sadar akan kenyataan bahwa Roh Kudus akan selalu menggerakkan kita untuk tetap setia dalam mewujudkan semangat Injil di tengah masyarakat. Seluruh kemampuan yang kita miliki merupakan buah dari kurnia-kurnia Roh Kudus yang dianugerahkan Allah. Rohlah yang mengubah hati, bukan daya manusiawi kita sendiri. Untuk itu, dalam menghadapi setiap pergolakan, kita perlu sadar bahwa Tuhan adalah pembela kita. Dia akan menemani kita, serta akan menguatkan kita dalam seluruh kelemahan dan kesulitan hidup kita. Tuhan meminta kita untuk berani memikul salib hidup kita sebagai bagian dari persekutuan dengan Sang Gembala sejati yang telah memenangkan penderitaannya di atas salib. Walau dihadang oleh berbagai situasi yang tidak menggembirakan,
kita harus tetap setia dan berani memberitakan kerajaan Allah. Saudara, masuklah dalam keheningan. Pandanglah Tuhan yang selalu mempercayakan pewartaan Injil kepada Anda, dan mantapkanlah hati untuk melakukannya. Dengarkan suara Tuhan yang akan menjadi bekal dan kekuatan dalam tugas perutusan Anda. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berilah aku kesetiaan dalam mewartakan Injil-Mu kepada semua orang yang kujumpai dalam hidupku. Utuslah Roh-Mu yang kudus menolong aku menyampaikan kata-kata yang tepat dalam tugas pelayananku. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Jumat. Salam sehat selalu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.